Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin bercerita atau mengemukakan owning experience saya selama ini memelihara atau memakai Suzuki Sidekick, atau dari trim terbawahnya dari Suzuki PES ya. Dimana Suzuki Sidekick ini adalah trim terbawah karena yang paling tingginya adalah Suzuki Vitara, kemudian yang paling tengahnya itu Escudo, kemudian ini trim yang paling rendahnya itu Suzuki Sidekick, dimana ada beberapa fitur yang dipangkas dari Escudo. Kalau misalkan boleh bercerita sedikit, untuk Suzuki Vitara itu kan Suzuki yang gardannya double atau bisa dikatakan 4x4 ya teman-teman, dimana Suzuki Vitara ini sering dipakai untuk teman-teman yang suka dengan off-road. Sekarang banyak dimodif seperti itu. Kemudian kalau misalkan Suzuki Escudo itu tidak 4x4, akan tetapi untuk fitur-fitur di dalamnya dia sudah power window, kemudian dia kalau tidak salah di belakangnya itu sudah ada wiper ya teman-teman. Nah, untuk trim terbawahnya itu adalah Suzuki Sidekick, gimana Suzuki Sidekick ini dia tidak memiliki fasilitas atau kelebihan 4x4 yang dimiliki Suzuki Vitara, tidak memiliki juga fitur yang dimiliki oleh Suzuki Escudo, yaitu fitur wiper belakang, kemudian fitur power window, dan juga untuk Suzuki Sidekick ini menggunakan peleknya itu pelek kaleng ya teman-teman. Kalau yang Escudo ataupun Vitara itu sudah menggunakan pelek yang alloy gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk Suzuki Sidekick ini bermesin kode mesin G16A sama 4 silinder dan menggunakan penggerak roda belakang 2WD bukan 4WD. Kemudian untuk pembakarannya dia menggunakan sistem karburator teman-teman, tidak ada yang tidak menggunakan EPI atau electronic petrol injection ya kalau nggak salah. Kalau zaman dulu bukan EFI yang sekarang full injection, bukan teman-teman. Nah kalau Sidekick ini adalah trim terbawah, sekali lagi trim yang tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Vitara kemudian ataupun yang dimiliki oleh Suzuki Escudo. Nah bercerita sedikit kemudian, untuk Vitara itu kan lahir di tahun 1992 dikarenakan harganya cukup mahal, pajaknya mahal dikarenakan 4x4. Nah Suzuki dulu itu mengeluarkan Suzuki Escudo karena trim yang menengah ya untuk harganya, karena dia mengejar mungkin dari segi pajaknya ataupun hal-hal lainnya. Setelah Escudo lahir muncullah di tahun 1995 kalau tidak salah, yaitu Suzuki Sidekick, dimana Suzuki Sidekick itu yang grillnya yang saya pakai itu masih seperti ini, model garis-garis teman-teman. Nah kalau misalkan di tahun 1998 kalau nggak salah sudah muncul Sidekick yang model Drag One, atau nggak salah tahun 2000 ya. Silakan koreksi di kolom komentar kalau misalkan saya salah ya untuk penyebutan sejarahnya. Tetapi Sidekick itu yang saya tahu yang awal itu adalah mode urban cruiser yang saya pakai seperti ini, karena dibedakan dari mode grillnya, karena Sidekick yang saya pakai ini adalah tahun 1996 teman-teman. Nah itu sekelumit sejarah yang mungkin bagaimana Suzuki Sidekick dan Suzuki Escudo kemudian Suzuki Vitara itu lahir gitu teman-teman. Dia bergenre SUV teman-teman, dengan ground clearance yang cukup tinggi dan bermesin yang bisa dikatakan cukup badak ya di kalangan para user Suzuki Fast gitu teman-teman. Nah selanjutnya saya ingin berbicara mengenai mesin dulu. Sorry, kita berbicara soal harga dulu. Harga dari Suzuki Sidekick itu rentangnya sangat cukup jauh ya teman-teman, karena mobil tua itu kan kalau misalkan semakin mulus, semakin terawat, dia akan lebih mahal harganya, berbeda dengan mobil-mobil yang keluaran sekarang. Nah untuk range harganya itu kalau yang saya tahu ya, sering lihat di marketplace itu dari harga 30-an, bahkan di bawah 30-an kalau misalkan dia sudah keluar pajak atau pajaknya mati ataupun bodinya sudah tidak baik gitu ya teman-teman. Kemudian
sampai harga 60-70 pun itu masih ada untuk Suzuki Sidekick. Kita fokus ke Suzuki Sidekick. Kalau misalkan kita berbicara ke Vitara, Escudo itu lain-lain harganya, karena apalagi dengan Vitara yang penggerak 4x4 gitu teman-teman. Nah, kita selanjutnya berbicara mesin. Mesin ini berkode 16A, sangat badak, tidak rewel. Selama saya pemakaian dari 2022, saya ambil Suzuki Sidekick ini dari pemakai juga, bukan dari showroom ya. Dan saya dapatnya di marketplace Facebook. Kemudian saya cek ke lokasi, ke om yang menjualnya gitu kan, kebetulan agak kerabat juga gitu ya teman-teman. Jadi dia terawat, sangat terawat. Ternyata begitu saya cek benar-benar masih oke gitu ya, dari mesinnya tidak begitu banyak yang rembes, tidak banyak yang memerlukan overhaul mesin terlalu jauh. Akhirnya saya putuskan untuk ambil Suzuki Sidekick ini gitu teman-teman. Nah, Suzuki Sidekick ini untuk spare partnya dia itu ternyata bisa dicampur atau dimix dengan carry 16 atau carry 15. Sorry kalau misalkan saya salah, karena saya sempat menggunakan master rem yang biasa dipakai di carry gitu teman-teman, dan dia masuk di sini dipakai di Suzuki Sidekick ini. Jadi kalau untuk berbicara spare part teman-teman itu tidak perlu tidak perlu khawatir, karena Suzuki ini masih bisa dimix dengan produk mobil Suzuki lainnya yang masih berlaku di zamannya, dan sangat melimpah sekali teman-teman. Bahkan di marketplace pun baik dari suku cadang mesinnya ataupun suku cadang atau part-part yang body ataupun seperti wiper contohnya ya, ataupun untuk mirror dan lain sebagainya, itu masih banyak bertebaran, masih banyak dijual. Berbeda dengan model-model mobil-mobil yang tidak familiar tapi tidak mudah dicari gitu teman-teman. Kalau ini saya putuskan sangat mudah sekali untuk dicari untuk spare partnya, dan teman-teman gak usah khawatir untuk membeli Suzuki Sidekick ini untuk harian. Nah, kalau berbicara untuk konsumsi bahan bakar, karena banyak sekali yang sering asumsi ya bahwa Suzuki Sidekick, Suzuki Vitara, Suzuki Escudo itu boros ya teman-teman. Nah, mindsetnya teman-teman harus di tuning dulu karena gini, ini sekali lagi tidak bisa disamakan dengan LCGC di zaman sekarang yang biasa kita pakai teman-teman, yang biasa kita jumpai teman-teman. Tidak bisa disamakan dengan Toyota Agya, Daihatsu Alia, Toyota Calya, tidak bisa seperti itu teman-teman. Pertama, ini secara tahun benar-benar tua, jadi dari segi keausan mesinnya pun teman-teman harus dituning. Nah, bahwa ya tidak sama dengan mesin yang sekarang yang masih presisi, yang masih smooth ya, tidak banyak bahan bakar yang terbuang. Kalau ini kan pasti mesinnya butuh dituning lagi, butuh ditune up lagi, kemudian pembakarannya pun harus diservis lagi gitu teman-teman. Untuk bahan bakar iya bisa dikatakan boros kalau misalkan kita berbicaranya disamakan dengan LCGC yang sekarang ya gitu teman-teman. Ya boros kalau bagi saya secara pribadi, karena saya pada saat beli langsung servis karburator teman-teman, jadi saya ganti part kitnya. Nah, teman-teman bisa cari di Shopee, untuk part kit karburator itu banyak sekali teman-teman yang jual, dan hanya satu produk Napco yang saya tanyakan ke bengkel servis karburator yang dia rekomendasiin. Saya waktu itu beli part kit dari merek Napco itu di Shopee. Sorry saya sebut Shopee aja karena saya belinya di situ. Nanti kalau teman-teman mau coba cari, silahkan cari di search di marketplace Shopee tersebut, dan saya beli. Kemudian saya pada saat beli langsung servis karburator ke bengkel spesialis servis karburator, dan saya melakukan penggantian part-part yang ada di bagian karburator tersebut. Dan akhirnya dari 1:7 pada saat saya beli, akhirnya saya bisa mendapatkan konsumsi bahan bakar 1:9. Kalau misalkan di jalan tol saya bisa dapat 1:10 gitu teman-teman. Tergantung kita bagaimana cara menginjak gas gitu teman-teman.
karena sekali lagi ini bukan mobil full injection yang pada saat ini sering kita jumpai. Mindsetnya harus dituning dulu teman-teman, diatur dulu bahwa ini tidak bisa disamakan dengan mobil yang sekarang gitu. Nah, alhamdulillah setelah pemakaian dari bulan Oktober 2022 sampai saya membuat video ini di bulan Juni 2023, saya nyaman-nyaman saja. Pertama, yaitu kita, karena saya sudah mengesampingkan dari segi iritnya bahwa ya mobil ini tidak bisa irit 1:15, 1:18 seperti Agya Ayla yang sekarang, tidak bisa teman-teman. Ini paling mentok di 1:10 atau 1:9, itu pun untuk jalan yang bebas hambatan gitu teman-teman. Karena pertama cc-nya ini tinggi 1,6 atau 1600 cc. Kemudian ini mobil lama, mobil tua. Apalagi sekali lagi teman-teman, kalau misalkan mau yang berminat membeli mobil ini, pastiin mesinnya benar-benar kering atau minim untuk overhaul gitu teman-teman. Nah, itu untuk segi bahan bakar dan sekelumit sekilas yang saya kemukakan mengenai mesin ya. Dan selanjutnya apa saja yang sudah saya ganti nih di bagian engine dulu deh, di bagian engine, karena iya kalau misalkan mobil tua biasanya banjir gitu ya. Dan alhamdulillah untuk engine yang dari mesin G16A yang dari Suzuki Sidekick ini, saya bisa katakan puas lah gitu ya, tidak ada begitu rembesan yang terlalu banyak. Kalau filter udara, kemudian oli mesin, oli transmisi itu, dan oli gardan, pada saat beli teman-teman wajib beli, dan saya pun melakukan hal itu, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang untuk kondisi mesin masih terjaga dengan aman karena saya melakukan itu, beberapa tips itu. Kemudian dalam waktu dekat ini saya akan mengganti pertama timing bell, kemudian fan bell dari alternator, kemudian kompresor AC saya akan mengganti di bulan-bulan ini, dan saya sudah beli. Nanti videonya saya akan upload. Dan untuk penggantian karburator pun teman-teman bisa cek linknya di atas ini, karena saya sudah melakukan pada saat beli itu melakukan servis karburator. Di servis karburatornya seperti ini, kemudian saya tunjukkan masalahnya di mana yang ketemu pada saat servis karburator tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk di bagian-bagian yang lain saya mungkin penggantian wiper, kemudian penggantian karet kaca, penggantian penggantian karet kaca, karena karet kacanya benar-benar sudah keras ya teman-teman, itu merusak kaca dari mobil saya ini. Akhirnya saya ganti, dan ini pun masih ada baret-baret sebenarnya di kiri kanannya, ini masih baret-baret, dan ini perlu dilakukan treatment lagi untuk menghaluskan kacanya ini. Nah, mungkin next time saya akan melakukan video, membuat video vlog saya mengenai perbaikan kaca ini, karena kaca ini baret-baret teman-teman, tidak rapi karena efek dari karet kaca, kemudian yang karet kaca yang sudah getas itu teman-teman. Dan kalau berbicara untuk kaki-kaki, karena pada saat saya beli ini kaki-kakinya itu sudah diganti, bukan diganti, sudah ditinggikan ya, sudah diganjal gitu lah intinya ya teman-teman. Jadi untuk kaki-kakinya itu sudah tinggi, dan bannya pun sudah diganti, sudah tidak original lagi. Bannya ini menggunakan pelek ring 15 dengan lebarnya 10, kemudian untuk bannya 235/75 ring 15 teman-teman. Jadi untuk kaki-kakinya sudah tidak original lagi, akan tetapi masih dalam tahap wajar ya teman-teman. Jadi saya masih dipakai untuk keluarga, untuk harian pun masih nyaman gitu teman-teman. Untuk pakai berangkat kerja pun saya masih nyaman, masih oke, dan masih bisa digunakan dengan layak untuk harian gitu teman-teman. Jadi saya tidak melakukan perombakan di kaki-kaki, saya biarkan seperti ini saja menggunakan ban 235/75 ring 15 dengan mereknya Dunlop Grand Trek MT2, yang ya harganya teman-teman bisa carilah di marketplace harga satu bannya itu berapa. Dan saya sudah pada saat beli sudah mendapatkan settingan kaki-kaki dan bannya pun seperti itu gitu teman-teman. Nah, untuk hal yang lain-lainnya mungkin tidak ada yang aneh-aneh, hanya saya menambahkan aksesoris berupa crossbar dan roof rack di atas, karena ini pada saat kemarin mudik ya,
bisa kita gunakan untuk membawa barang-barang yang lebih apabila, karena ini kan 2 baris dan belakangnya ada bagasi. Jadi kalau misalkan bagasinya itu penuh, saya coba pindahkan ke bagian atas gitu teman-teman, karena di atas sudah dipasang roof rack. Nah, untuk range harga, mungkin ada yang tanya teman-teman, sempat ada yang komen dan ada yang WA juga ke saya, itu berapa sih Bang dapat barang seperti itu, dapat unit Suzuki Sidekick seperti itu. Kalau berbicara pasnya saya tidak bisa bilang ya, itu tergantung teman-teman saja. Kalau misalkan mau mencari unit, sebisa mungkin bawa montir sajalah gitu teman-teman, dan harganya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan di marketplace. Usahakan teman-teman kalau misalkan membeli mobil itu kita harus punya spare dana lebih 5-10 juta kalau bisa, untuk kita memperbaiki atau memaintain hal-hal yang tidak terduga, karena namanya mobil second, apalagi mobil tua tahun 90-an seperti ini, itu pasti ada yang harus kita perbaiki atau kita maintain lebih jauh agar kita lebih nyaman dalam memakainya. Nah, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, dan saya membuat video owning experience ini karena banyak sekali teman-teman subscriber yang banyak WA ataupun nge-DM, ataupun yang banyak ada juga yang komen ya di beberapa video saya untuk membuat video owning experience saya mengenai Suzuki Sidekick ini. Nah, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah selalu like, komen, dan subscribe, dan komen juga di video kali ini. Bagi yang pernah memiliki Suzuki Sidekick ataupun yang sedang memiliki Suzuki Sidekick, silakan teman-teman komen di kolom komentar, dan jangan lupa share teman-teman untuk video ini, dan terus dukung channel saya untuk bisa terus berkembang dan memberikan sharing-sharingnya seputar Suzuki Face ataupun Suzuki Sidekick yang saya pakai ini, dan kita bisa sharing ilmu lah teman-teman. Dan teman-teman pun yang punya Suzuki Sidekick, silakan yang punya vlog mengenai Suzuki Sidekick ataupun Suzuki Vitara, Escudo, silakan di share di kolom komentar, dan nanti kita bisa bertukar pikiran. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, apalagi yang sudah like di video-video saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.